Refleksi 2020, Dedi Perjuangan Kebangkitan Islam oleh Sabta Ningtyas. Puncak keberhasilan ialah datangnya limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penduduk negeri. Namun, keberkahan hadir hanya jika penduduk negeri bertakwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karenanya, penerapan aturan Islam, syariat Islam secara sempurna wajib dipertanggungjawabkan oleh umat Islam. Akan tetapi, sudah lazim sunatullah bahwa perjalanan seseorang ataupun kelompok menuju keberhasilan, apapun jenisnya, mustahil linear. Pasti akan mengalami halangan dan rintangan. Saat-saat sulit pun dihadapi, bahkan hingga ada masanya berada pada titik terendah. Fase tersulit perjuangan hidup manusia oleh Seth Godin disebut dengan The Deep. Dalam bukunya yang juga ia beri judul The Deep, Godin menggambarkan sebuah kurva The Deep, yakni kurva yang menunjukkan perjalanan dari titik nol, perlahan mengalami peningkatan, lalu menurun tajam hingga berada pada lembah terendah, deep, namun setelahnya justru ia mengalami eksponensial melesat pada puncak keberhasilan. Seth Godin menjabarkan 3 langkah untuk bisa lolos dari fase the deep, lalu meraih sukses. Pertama, keluar dari hal-hal yang salah, quit the wrong stuff. Kedua, bertahan pada hal-hal yang benar, stick with the right stuff. Ketiga, berani melakukan hal yang satu atau hal yang lain. Have the guts to do one or the other. Jika diperhatikan, pada sirah perjalanan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan risalah Islam, tampak terbentuk pula kurva the deep ini. Titik nol dakwah Islam bermula ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian, kurva menanjak seiring keislaman Siti Khadijah dan para sahabat, hingga Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Pada fase dakwah terang-terangan, rintangan dakwah bertambah. Kafir Quraisy berupaya menghalangi dakwah dengan melontarkan propaganda menentang beliau dan risalah Islam yang beliau emban. Bahkan, bukan hanya fitnah keji, Rasulullah SAW beserta para sahabat pun mengalami hambatan secara fisik. Inilah yang menggambarkan kurva dakwah berada di fase lembah terdalam, the deep. Inilah makna quit the wrong stuff. Mereka dengan berani meninggalkan paham jahiliyah yang selama ini dianut penduduk Mekah. Lalu, tetap bertahan dalam hal yang benar apapun yang terjadi. Stick with the right stuff. Hingga kemudian Allah memberikan pertolongan, dakwah kembali menyebar di kalangan bangsa Arab. Paksa eksponensial dakwah terjadi, kabilah-kabilah datang berhaji, Aus dan Khazraj menerima dakwah. Lalu terjadi Bai'at Aqobah 1. Atmosfer dakwah pun melingkupi penjuru Madinah. Selanjutnya, Bai'at Aqobah 2 disusul dengan hijrah, meninggalkan hukum jahiliyah yang dianut dan diterapkan Quraisy, lalu menerapkan hukum Allah secara kafah yang diawali di Madinah. Inilah yang terjadi. Rasulullah SAW dan sahabat memiliki keberanian untuk melakukan yang satu dan meninggalkan yang lain. Have the guts to do one or the other. Jika direfleksikan, tidak salah bila dinyatakan bahwa 2020 adalah dedi perjuangan dakwah umat Islam, baik secara global maupun yang terjadi di negeri ini. Tahun 2020 bagai lembah kelam, bukan hanya kesulitan akibat pandemi, namun juga karena pembenci Islam merintangi dakwah tegaknya syariat kafah dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Propaganda Islamfobia melalui narasi radikalisme dan intoleransi terus diembuskan sepanjang 2020. Moderasi Islam dan deradikalisasi terus digaungkan. Rintangan secara fisik pun dialami para pengemban dakwah. Bahkan 6 orang pengikut imam besar meninggal karena tembakan aparat. Rintangan dakwah pun terjadi pada organisasi. Restruktur MUI pada November 2020 menyingkirkan ulama-ulama kritis. Di penghujung 2020, organisasi yang dipimpin imam besar yang dikenal lantang melakukan nahi mungkar pun dibubarkan. Peristiwa ini mengulang kejadian 3 tahun sebelumnya saat pencabutan BHP organisasi yang lantang menyerukan penegakan syariat khilafah. Inilah the deep dakwah era milenial. Jika dilihat, resolusi menghadapi fase the deep sebagaimana disampaikan Seth Godin dan sejatinya telah ditempuh Rasulullah SAW, maka pertama, dalam hal quit the wrong stuff, Rasulullah SAW keluar dari prinsip-prinsip salah yang diyakini Quraisy yang mengingkari kebenaran Islam. Karenanya, umat kini harus keluar dari paham sekulerisme liberalisme yang jelas bertentangan dengan Islam. Kedua,
stick with the right stuff, tetap berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam, tidak terjebak pada arus moderasi yang memalingkan dari kebenaran Islam. Ketiga, have the guts to do one or the other. Umat harus berani melakukan hal yang baru, sebagaimana Rasulullah SAW berani mengingkari dan meninggalkan hukum jahiliyah yang diterapkan Makkah. Umat kini harus berani meninggalkan sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Pasalnya, sistem ini tidak ubahnya hukum jahiliyah. Kerusakan sistem ini bahkan telah diakui oleh Barat sendiri. Kalaupun demokrasi mati, ujung kematiannya adalah tirani. Demokrasi rasa tirani itulah yang terjadi bagi umat di sepanjang 2020. Saatnya umat harus berani meninggalkan demokrasi dan melakukan hal yang baru, yakni menerapkan syariah secara kafah. Dengan itulah puncak keberhasilan kebangkitan Islam akan diraih. Sebagaimana bicara Rasulullah SAW, kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad.